Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur ya di channel peternak tradisional. Sore hari ini saya ingin menemani rekan-rekan semuanya menjelang berbuka puasa sambil kita bercanda-canda ria dengan ayam-ayam kesukaan kita lur ya. Atau ayam-ayam kampung kesayangan kita semua, yang kebetulan ini sudah mendahului kita berbuka puasa. Malah pengen mengini sing duwe lur ini lur. Sing duwe urung buka pitike wis buka dhisik. Ya sing ini iki jenenge pitik kampung. Oke lur, kita hari ini mau membahas lur ya. Ini mungkin bagi teman-teman yang masih mempunyai peternakan ayam kampungnya itu umbaran los, umbaran tanpa ada sekat-sekat sama sekali. Seperti di sini lur. Nah, ini tanpa ada sekat ya. Ini masih los sampai sana, ini tidak ada sekat-sekat sama sekali. Sampai sana juga nggak ada. Dan yang di sana pun juga sudah roboh ya sekatnya. Dan untuk kita mungkin apa ya? Mungkin bisa terbantu ya lur ya, dengan kita beternak ayam kampung skala umbaran ini tanpa ada sekat, mungkin bisa membantu. Tapi sebagian teman-teman juga bisa membahayakan diri sendiri. Karena apa? Biasanya kalau tanpa sekat itu ayam kita itu keluyuran ke rumah tetangga, atau malah bahkan ayam tetangga itu yang masuk ke sini atau masuk ke kandang kita dan ikut nimbrung makan di tempat kita. Dan apa yang terjadi? Ya, mengurangi jatah makan ayam-ayam kampung kita, seperti itu lor. Nah, tuh, itu ada ayam tetangga saya itu yang ikut makan di situ. Jadi saya mau mengusir gimana, namanya juga ayam nggak ada kapok, ya udahlah, ikut nimbrung nggak apa-apa. Dan pembahasan kita kali ini adalah kelebihan dan kekurangan beternak ayam kampung skala los tanpa ada sekat-sekat yang berarti, tanpa dipagar-pagari. Mungkin kita bahas kelebihannya dulu ya teman-teman ya, karena ya mungkin teman-teman belum mengetahui kelebihannya. Untuk kelebihan pertama yang saya dapatkan di sini adalah ayam kita bisa mencari makan di area sekitarnya ini di saat siang, mencari remisan. Kalau orang sini itu menyebutnya remisan ya kalau siang. Dan kelebihannya itu. Dan kelebihan yang kedua adalah ayam-ayam kita tuh bisa senantiasa mencari penghangat di saat musim seperti ini, yaitu dengan berjemur. Dan itu juga sangat mempengaruhi apa ya, perkembangannya. Dan kelebihan yang kedua mungkin itu lor ya. Dan kelebihan yang ketiga, kita tidak begitu banyak mengeluarkan biaya pakan, karena ya sudah siangnya sudah bisa mencari makan sendiri. Jadi kita sedikit menghemat. Nah, rasopan kayak rasopan. Loh, wah kurang ajar gitu. Dijak bahas YouTube pemalang ini nanti di semon YouTube bergerak piye ta. Itu tadi loh ya kelebihan yang ketiga. Dan kelebihan yang keempat adalah itu ayam kita itu terlihat gesit-gesit dan sehat-sehat ya, karena biasa kalau diumbar secara liar tanpa ada sekat-sekat itu ayam kita bisa berolahraga. Jadi untuk daya tahan mungkin bisa diandalkan daripada ayam yang dikurung, seperti itulah ya. Seperti ayam saya ini lor, meskipun dengan pakan yang sederhana, tapi ya alhamdulillah sehat-sehat ya. Kalau ada mati ya biasa, namanya juga punya nyawa. Jadi kalau ada kematian ya 1-2 itu saya kira itu ya lumrah lah ya, namanya juga punya nyawa, nggak masalah. Dan kelebihan yang kelima, apa yang kelima ya lor ya, ini kalau menurut teman-teman apa ini? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Biar teman-teman semuanya pada tahu ya, bahwa umbaran itu juga ada kelebihannya. Oke, dan sekarang kita kekurangannya dulu ya. Kita bahas kekurangannya dulu. Untuk kekurangan seperti yang sudah saya singgung tadi, kita bisa bisa dilarak tetangga biasanya, karena ikut rusuh di rumah tetangga mungkin. Apalagi kalau tetangga kita itu punya warung atau sejenisnya. Bisa mengacak-acak warungnya.
seperti dulu saat tetangga saya ini ada warungnya ini di belakang rumah saya ini, belakang kandang punya warung. Pas jualan kacang hijau itu, kacang hijaunya biasa diacak-acak ayam saya, dan saya ya biasa mengganti rugi. Itulah kekurangan yang pertama ya. Dan kekurangan yang kedua, biasanya ayam-ayam tetangga itu ikut nimbrung makan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan mengurangi jatah makan ayam kampung kita, dan akhirnya kita harus ekstra sibuk ngusai pitik sing do melu mangan kene. Dan kekurangan yang kedua. Dan kekurangan yang ketiga, biasanya kalau saat musim paceklik atau musim penyakit datang, ayam kita itu biasa terkontaminasi dengan ayam yang ada di luar ya lor ya, di luar kandang kita, dan biasanya itu ikut menulari ayam-ayam kita, dan akhirnya ayam kita teh habis karena ketularan penyakit dari area wilayah kandang kita ya teman-teman ya. Mungkin hanya itu ya lor ya kekurangannya ya, atau mungkin ada kekurangan yang lain, mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga. Oh ya lor ya, kekurangan yang saya rasakan seperti ini lor. Biasanya ayam kita itu susah terkontrol ya, kalau kita biasanya umbar secara umbar-umbaran, secara ugal-ugalan, tidak ada, apalagi malah ayam kita itu hanya diumbar dan tidak pernah dikasih makan, itu malah susah sekali ya. Kalau kita misalnya ada kebutuhan dan untuk dijual atau untuk keperluan yang lain, itu susahnya minta ampun. Biasanya terkadang itu tidurnya itu di seantero jagat atau tidurnya itu sembarangan ya, kadang di atas pohon dan di petarangan milik tetangga. Dan itu adalah kekurangan yang dulu pernah saya alami saat saya masih mengumbar secara liar ayam saya dan tidak pernah saya beri makan. Waktu pertama kali saya dapat indukan ayam itu seperti itu dulu. Saya selalu umbar tanpa saya kasih makan, dan akhirnya itu susah banget, banyak yang hilang ayam saya, tidak terkontrol. Lawang kemarin saja masih saya kurung di dalam box juga masih ada yang hilang ya lor ya, apalagi yang malah diumbar secara liar. Jadi ya malah mungkin ayam kita itu jarang pulang. Katut babon itu malah bisa juga seperti itu kalau punya jago, atau kalau punya betina itu katut jago juga, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua itu ada kekurangan dan ada kelebihan ya, tergantung dari kita itu, kita mau beteranya itu seperti apa, terus mau dijadikan seperti apa kandang kita. Tapi kalau untuk saya sendiri sih pinginnya ini saya sekat-sekat, dan saya kasih pagar pembatas supaya tidak keluyuran kemana-mana ya. Meskipun ini adalah wilayah saya ya, area saya di situ, tapi kalau bisa saya ingin menyekat-nyekatnya biar nanti gampang ya untuk kita untuk mengontrol, biar kita itu bisa hafal ya ayam-ayam kita itu yang mana, dan kalau misalnya ada ayam penyusup kita bisa tahu. Tapi kalau kita biasa seperti ini, biasa bercengkrama seperti ini dengan ayam-ayam kita, sebanyak apapun pasti kita akan menghafal ya, atau niteni itu bahasa Indonesianya apa sih ya, pokoknya bisa pokoknya bisa menghafal ayam-ayam kita itu seperti apa, itu bisa. Dulu juga seperti itu, banyak ayam saya, tapi kalau ada ayam penyusup datang, saya itu langsung tahu ya, itu ayam penyusup dan itu ayam saya. Jadi seperti itu kalau kita biasa bercengkrama seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya sebenarnya saya juga ingin membuat ya seperti rekan-rekan peternak pada umumnya ya lor ya, disekat-sekat dan dikasih pokoknya secara intensif lah ya. Tapi saya juga masih masih bimbang karena area di sekitar saya ini ya juga masih lumayan cukup lah untuk mengumbar ayam-ayam saya. Jadi sampai saat ini saya masih biarkan seperti ini lor ya, hanya untuk tempat tidur saja kalau malam. Sebenarnya ini ingin saya menutupnya lor ya, karena kalau malam dingin di sini, dan di sini itu sentokan udara, sentokan angin, jadi sangat mengganggu sekali pertumbuhan ayam-ayam saya ini. Untuk perkembangannya itu sangat lambat sekali karena dari faktor cuaca yang dingin kalau malam. Karena seperti ini sih nggak ada gedek pembatas, jadi kalau malam bisa langsung menghantam sini, jadi ya dingin. Tapi mau gimana lagi ya lor ya, modal yang pertama itu modal nggak ada.
Oke lur ya, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini menemani menjelang berbuka puasa teman-teman semuanya. Semoga sampai saat ini puasanya masih lancar dan mudah-mudahan nanti bisa sampai 1 bulan full supaya kita bisa merasakan ya nikmatnya berpuasa itu seperti apa. Oke, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan, masih tetap di channel Peternak Tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.